Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah. Pada semangat ya belajar pada pagi hari ini. Oke, ada berapa orang nih yang tidak datang? Tiga orang. Siapa aja? Alisa, Aliza, Alia. Berarti kita tinggal 22 orang. Dari 25 tinggal 22 orang. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan yang pimpin doa hari ini, Abi. Kepada Abi yuk, kita berdoa supaya lancar belajarnya. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk cinta tanah air. Oke, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti
jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, baik. Setelah kita nyanyikan, hari ini kita masuk ke materi Bahasa Indonesia bab 1. Nah, kita belajar menulis teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita mulai, nah Ibu coba dulu uji coba fokus kalian. Uji coba fokus dulu. Oke, Ibu coba dulu. Fokusnya, ini spidol berwarna biru. Yang ini berwarna oke, ini biru, ini biru, ini. Oke, apabila Ibu campakkan ke atas warna biru spidolnya, tepuk tangan sampai spidol di tangan Ibu lagi. Oke, apabila Ibu lemparkan yang hitam, maka tidak bertepuk tangan. Jadi yang biru bertepuk tangan, yang hitam tidak. Oke, apabila ada yang salah, Ibu berikan pertanyaan. Ya, bisa? Yuk, kita mulai. Kalau sudah fokus, berarti tidak ada yang salah. Oke? Oke, yuk. Yang ini biru, ini hitam. Oke? Warna hitam. Kalau hitam tidak tepuk tangan. Oke, ulang. Ini biru, ini hitam. Kalau dibalik berarti tetap berlaku peraturannya. Oke? Fokus. Oke. Lagi ya. Sekali lagi, kalau sudah berhasil berarti sudah fokus. Kepada siapa namanya, Kak? Nadia. Nadia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu observasi. Sekarang Ibu tanya, Nadia, apa itu observasi? Yang bisa bantu temannya, boleh silahkan. Observasi itu kalau kita melihat sesuatu, nah itu namanya observasi. Yang lain yang bisa bantu temannya. Oke, Lili. Tindakan mengamati atau meneliti suatu objek yang dilihat. Oke, tindakan mengamati suatu objek yang dilihat. Itu adalah observasi. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Oke, objek apa aja kira-kira yang bisa kita observasi? Apa aja? Hewan, tumbuhan, benda, peristiwa. Peristiwa itu bisa keadaan sosial. Ada misalnya kecelakaan, nah itu peristiwa sosial. Bisa kita buat laporan observasi. Oke? Baik. Untuk observasi sudah, Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menulis laporan hasil observasi sederhana tentang objek yang dilihat dengan memperhatikan struktur dasar. Jadi setelah belajar ini, kalian diharapkan mampu menulis laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya. Oke.
Baik, kita lanjut. Ini kemarin sudah kita pelajari ya. Apa itu observasi? Nah, observasi tadi sudah terjawab. Tindakan mengamati suatu objek atau peristiwa secara seksama. Nah, disebut observasi. Baik, sebelum dimulai, Ibu kasih lihat video. Nah, mari kita saksikan bersama. Nanti Ibu tanya apa yang kalian dapat dari video ini. Oke ya? Oke, yuk. Pasar Kamu yang terletak di Dusun Dua Desa di Nailama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang menawarkan beragam makanan dan minuman tradisional khas Melayu dan Jawa. Semua hidangan di sini disajikan tanpa bahan pengawet, menjadikannya pilihan yang sehat dan autentik bagi para pengunjung. Selain itu, minuman tradisional yang segar dan unik juga turut menjadi daya tarik pasar ini. Menurut Koordinator Pasar Kamu, Putri Rangkuti, salah satu ciri khas Pasar Kamu adalah sistem pembelian menggunakan koin yang terbuat dari batok kelapa yang disebut dengan tepung. Pengunjung harus menukarkan uang mereka dengan koin ini sebelum membeli makanan dan minuman di pasar. Tidak hanya kuliner, pengunjung juga dapat menikmati hiburan berupa tarian dan musik tradisional yang semakin memperkaya pengalaman berwisata kuliner di Pasar Kamu. Putri juga menjelaskan, Pasar Kamu hanya buka setiap hari Minggu pukul 6 pagi hingga 12 siang. Pasar ini telah beroperasi selama hampir 4 tahun dan didirikan oleh Dewi Sofian. Kami ini juga sebagai roda perekonomian desa internal dan juga desa. Pedagang kita ini umumnya adalah masyarakat tersini karena kita ingin mengembangkan usaha keluarga juga. Jadi pasar kami ini insya Allah sudah ada 6 desa yang terlibat di sini, kemudian mereka juga mengajak sanak dan saudara keluarga untuk berjualan di sini. Jadi memang kita usahakan yang berjualan di sini itu adalah warga-warga sini karena dari pasar kami ini kita juga ada sistem gotong royong, evaluasi, jadi memang utamakan warga-warga sini yang masih terjangkau di sini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the vibe. Kamu merupakan singkatan dari Pekan Sarapan Karya Anak Muda, mencerminkan semangat anak muda dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal. Selain itu, Pasar Kamu juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha UMKM di desa setempat, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Tidak hanya menarik pengunjung dari dalam daerah, Pasar Kamu juga menjadi magnet bagi wisatawan dari luar daerah hingga mancanegara. Norma, pengunjung asal Siantar menyatakan tempatnya bagus dan bisa untuk meningkatkan ekonomi warga sekitar. Norma berharap untuk penukaran koinnya kalau bisa jangan di belakang, tapi di depan agar memudahkan konsumen. Berapa kali di sini? Hari baru ya. Saat ini, Pasar Kamu telah menjadi ikon wisata kuliner di Kabupaten Deli Serdang yang dikenal karena keunikan dan kekayaan budayanya. Dari Deli Serdang, Bambang Syahputra, Orbit Digital, memberitakan. Oke, baik. Dari hasil tayangan video, informasi apa saja yang dapat kalian ambil dari video itu? Iya. Kepada siapa Kak namanya? Iya. Yuk. Iya, yang pertama kita dapatkan informasinya adalah lokasi
pasar kamu. Di mana pasar kamu berada? Deli Serdang, Desa Denai Lama. Di mana? Pantai? Pantai Labu. Jadi dari informasi ini kita tahu pasar kamu ada di mana? Ada di Deli Serdang. Kemudian bagian-bagian dari pasar kamu tadi di mana aja? Apa aja? Ada alat tukarnya apa namanya? Tempu. Nah, berarti satu tempu harganya tadi disebutkan 2.000. Jadi untuk berbelanja di pasar kamu kita harus menukar duit mata uang kita dengan alat tukar tempu. Oke, ada informasi apa lagi tadi? Informasi apa aja lagi? Tadi ada tempu. Kemudian ada makanan khas. Mana tadi disebutkan? Makanan khas Melayu dan Jawa. Kemudian ada tari-tarian tradisional. Kemudian pasar kamu, kepanjangannya apa? Pekan Sarapan. Iya. Pekan Sarapan Karya Anak Muda. Oke, kira-kira tujuan diadakannya pasar kamu adalah untuk, tadi disebutkan, untuk meningkatkan UMKM daerah setempat. Kemudian sebagai sarana untuk melestarikan budaya di masyarakat lokal daerah setempat, yaitu Melayu dan Jawa. Dapat tidak informasinya? Dapat. Jadi informasinya dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Itu dia. Oke, itu salah satu bisa kita jadikan sumber observasi, sumber pengamatan. Bagaimana? Sumber pengamatan tidak langsung. Nah, tidak langsung itu kita tidak ke lokasinya, tetapi melihat dokumentasi dari orang lain. Nah, itu termasuk observasi tidak? Termasuk. Oke? Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke, kita lanjut ke strukturnya. Ada 3. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama ada pembuka. Yang kedua ada isi atau deskripsi bagian. Yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Oke, di tayangan video tadi, bagian manakah yang termasuk pembuka? Angkat tangannya. Oke, Atta. Lokasi pasar kamu. Nah, itu termasuk ke bagian pembuka karena isinya mengenalkan objek. Nah, objeknya adalah pasar kamu. Nah, dikenalkanlah pasar kamu ini ada di mana. Kemudian ciri khas pasar kamu itu apa. Nah, itu masuk ke struktur pertama. Oke, baik. Struktur kedua ada isi atau deskripsi bagian. Isi pada struktur teks laporan hasil observasi berisi penjelasan detail mengenai bagian-bagian objek. Jadi tadi dari video, bagian-bagian objeknya pasar kamu. Bagian-bagiannya ada apa aja? Tadi ada tempu, kemudian ada tari-tarian, ada makanan khas. Nah, itu termasuk ke dalam bagian-bagian objek. Oke. Selanjutnya ada simpulan. Nah, simpulannya adalah pasar kamu merupakan wadah sebagai pelestarian budaya. Nah, itu termasuk kesimpulan. 3 strukturnya. Oke, ada berapa? 3. Nanti ada kuisnya. Next. Oke, coba lihat contoh pernyataan umum. Nah, contohnya nih, memulai dengan pengenalan. Nah, kita lihat. Di sini ada gambar kucing. Contohnya nih, mamalia karnivora yang termasuk ke dalam famili Felidae adalah kucing. Sejak zaman dahulu, kucing dan manusia telah hidup berdampingan. Nah, ini memperkenalkan nama Latin dari si kucing, familinya. Kemudian ada contoh deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini penjelasan detail dari laporan observasi. Lihat, kucing memiliki 4 kaki dengan cakar yang dapat ditarik dan tubuhnya lincah dan fleksibel. Dengan telinga tegak dan sepasang mata yang tajam, kepalanya relatif kecil.
Nah, itu bagian-bagian dari fisik atau tubuh kucing. Masuk ke struktur kedua. Oke, lihat. Selanjutnya ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat pada struktur teks laporan hasil observasi itu bersifat opsional. Kalau opsional berarti boleh ada, boleh tidak ada. Tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak ada. Lihat. Kucing tidak hanya menjadi hewan peliharaan yang menghibur, tetapi juga membantu mengendalikan populasi tikus di rumah. Nah, kalau diingat lagi, kucing ini mengendalikan populasi tikus. Di mana lagi ada populasi tikus yang merugikan? Di sawah misalnya. Nah, berarti petani butuh memelihara kucing untuk mengendalikan populasi tikus. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Nah, ini boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak wajib. Next. Selanjutnya ini ada langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Nah, langkah-langkahnya ada 5. Menentukan objek. Yang kedua, melakukan pengamatan. Yang ketiga, mencatat hasil pengamatan. Yang keempat, menyusun kerangka laporan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Nah, yang langkah keempat, menyusun kerangka laporan, itu bisa kita buat kerangkanya adalah struktur tadi. Nah, kita buat dulu. Pengenalannya apa? Kemudian deskripsi bagiannya apa? Kemudian manfaatnya apa? Simpulannya apa? Oke. Setelah udah dapat keempat strukturnya, ketiga strukturnya, baru kita kembangkan menjadi teks. Tuh dia. Nah, di dalam menulis teks laporan hasil observasi, ada yang namanya kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaannya ada 4. Yang pertama, menggunakan kata benda. Boleh, yang penting-penting boleh kalian catat di bukunya. Silahkan buka buku catatannya. Oke. Yang penting dicatat, sambil dicatat ya. Sambil Ibu menjelaskan, sambil dicatat. Oke, baik. Kaidah kebahasaan yang kedua, itu ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan ini sama kayak kucing. Kucing mencakar mangsanya apabila ia merasa terancam. Nah, kata kerjanya apa? Mencakar. Nah, itu termasuk kaidah kebahasaannya. Kemudian yang ketiga ada kata istilah atau kata teknis. Kata teknis atau istilah. Contoh di video yang Ibu tayangkan. Tadi ada istilah tempu. Nah, itu termasuk kata istilah. Kemudian ada menghindari penggunaan bahasa yang subjektif. Apa itu subjektif? Iya, subjektif itu kalimat yang mengandung opini pribadi. Nah, jadi di laporan hasil observasi, sifatnya adalah objektif. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya. Apakah teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri tertentu? Apakah teks laporan hasil observasi memiliki ciri tertentu? Iya, bagus pertanyaan dari Ais. Ciri-ciri dari laporan teks observasi yang pertama, nah ini perlu dicatat. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri bersifat objektif. Apa itu objektif? Objektif ini diceritakan, dituliskan berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, nah itu kita tulis di laporan teks observasi. Jadi pertama sifatnya bersifat fakta. Fakta atau faktual. Makanya disebutkan bahwa hindari penggunaan bahasa subjektif atau opini. Kemudian apa lagi cirinya? Yang kedua, cirinya ada objek yang diamati. Objek yang diamati, misalnya tadi pasar kamu. Nah, itu merupakan objeknya. Sampai di sini, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ibu izin bertanya,
Bagaimana cara melakukan take observasi yang efektif? Oke, bagaimana cara melakukan teks observasi yang efektif? Cara melakukan teks observasi yang efektif, yang pertama, tentukan tujuan. Nah, kira-kira kamu membuat teks ini untuk apa tujuannya? Apakah untuk dipublish ke masyarakat luas? Apakah untuk di-share ke teman? Nah, itu harus tahu, tentukan tujuan. Kemudian yang kedua, kalian tentukan metodenya. Nah, metodenya ini ada langsung, ada tidak langsung. Yang ketiga ada membuat kerangka. Nah, kerangkanya tadi strukturnya. Jadi, buat berdasarkan struktur. Apabila kalian menulis teks laporan hasil observasi, kalian harus memperhatikan strukturnya. Apabila strukturnya ada 3, penuhi ketiganya. Sudah terpenuhi, tinggal dikembangkan teksnya. Jadi, membuat teks itu tidak sulit. Tinggal kita lihat kerangkanya bagaimana. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau tadi sudah paham Zafina? Ais? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Fatir. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam observasi. Oke. Apa saja metode yang kita gunakan dalam mengobservasi? Metodenya itu tadi Ibu sebutkan ada metode secara langsung, ada tidak langsung. Yang secara langsung kita lakukan, langsung kita terjun ke lapangan, mengamati objek. Misalnya tadi pasar kamu. Nah, kita langsung datang ke pasar kamu, langsung mengamati. Langsung diamati, kumpulkan fotonya, tulis, catat datanya. Kemudian apa aja yang terletak di situ, itu kita langsung terjun. Kalau tidak langsung, itu kita bisa melakukan observasi melalui video tadi. Tayangan video, bisa melalui bahan bacaan, bisa melalui wawancara, bisa melalui angket. Oke, jadi ada langsung, ada tidak langsung. Itu dia. Oke, Fatir? Ada yang ini tanya lagi, Fatir? Tidak. Oke, yang lain? Oke ya. Baik. Oke, sekarang kita saatnya mengamati dan melaporkan. Oke, saatnya kita mengamati dan melaporkan. Sebelum mulai kerja kelompok, Ibu punya pertanyaan berupa kuis. Mari kita jawab bersama. Atta. Ya, argumen. Kita lihat jawabannya. Ternyata benar. Pertanyaan kedua, yang tahu angkat tangan ya. Kalimat objektif. Oke, Lili. Oke, komodo memiliki badan yang panjang. Oke, kita lihat. Oke, good. Pertanyaan ketiga. Oke, Giovanni. Definisi umum. Pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri paragraf di atas? Jawabannya definisi. Bagus. Next, pertanyaan keempat. Oke, jawabannya simpulan. Good. Selanjutnya, berikut yang mengandung angka, ya, Zafina. A, B, C, yang A. Bagus. Next, pertanyaan nomor 6. Ya, Lili. Fakta.
Kita lihat. Bagus. Next, pertanyaan nomor 7. Ketika membuat teks laporan hasil observasi, kaidah yang harus diperhatikan kecuali. Jawabannya C. Yuk, kita lihat C. Bagus. Pertanyaan nomor 8 ya. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri kecuali. Iya, Giovanni. C. Oke, kita lihat. Oke. 9. Struktur teks LHO itu laporan hasil observasi. Zafina. Paragraf pertama. Bagus. Selanjutnya terakhir. Amel, jawabannya berdasarkan kenyataan. Coba kita lihat. Bagus. Apakah ada pengulangan? Kita lihat dulu. Yang salah satu tadi. Jawabannya D. Oke, selesai. Oke. Dari 10 pertanyaan, benar 9, 1 kita perbaiki. Jadi dari 10 benar 9 udah Ibu anggap paham. Ya kan? Sekarang saatnya kita observasi langsung. Nah, sudah ada kelompok. Sudah ada kelompoknya, Ibu bagi. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Oke, baik. Kelompok 1 mengamati video keindahan Danau Toba. Nah, mereka mengamati video melalui YouTube. Objeknya adalah Danau Toba. Kelompok 2 mengamati gambar. Nah, Ibu sudah siapkan gambar. Nah, ini kalian amati. Kemudian sesuai dengan gambar, tuliskan ke laporan. Kemudian kelompok 3 objeknya adalah ikan cupang. Ikan cupang atau ikan hias. Silakan tuliskan laporannya berdasarkan objek. Oke. Kelompok 4 mengamati ruangan kelas. Oke, lihat ruangan kelas kita bagaimana. Kalian jelaskan di sini. Silakan tulis. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, kalau kurang paham, tanyakan sama Ibu.
Ini gambar kucing. Silakan tulis objeknya. Tebak gambarnya. Oke. Ini ada deskripsi bagiannya, boleh ada, boleh enggak. Tentukan strukturnya semua. Manfaat. Boleh kalian simpulkan juga nanti berdasarkan kondisi kelas. Kaidah kebahasaannya ada berapa tadi? Ada 4. Setelah kalian tulis teksnya, tentukan kaidahnya. Dilingkari aja bagian kata benda apa, kata kerjanya yang mana, istilah teknisnya apa. Dilingkari aja di teksnya. Boleh kalian tambahkan berdasarkan pengamatan. Di rumah kan ada kucing. Boleh lihat bagaimana tingkah lakunya. Setelah selesai, nanti kita adakan presentasi. Setiap kelompok maju. Kemudian ada sesi tanya jawab. Ini waktunya 25 menit. Ini satu family berarti kucing besar, kucing kecil. Sama-sama pemakan daging. Iya, pemakan daging. Berarti golongannya apa? Karnivora. Boleh disebutkan di situ. Karnivora berarti termasuk apa dia? Istilah? Iya, istilah pemakan daging termasuk kata teknis. Kata teknis. Videonya ada beberapa menit. Boleh kalian tulis poin-poinnya aja berdasarkan struktur. Nanti dibagi siapa yang presentasi. Oke?
Tidak melihat. Jangan lupa nama, kira-kira ukuran panjangnya berapa, makanannya apa, apakah dia bisa makan biskuit. Iya. Tentukan ini, kemudian ini kalian hitung lagi berapa jumlah siswanya. Oke, kemudian kaidah kebahasaannya itu ada tadi kata benda, kata kerja, istilah teknis, sama dilarang menghindari kata subjektif. Berdasarkan teks yang kalian buat, di sini ada kata bendanya, ada objeknya sih kucing. Kemudian kata kerjanya itu bisa dipelihara. Kemudian ada kata teknis. Nah, kucing domestik nih ada kalian buat. Kucing domestik berarti kucing dalam negeri, ya kan? Berarti dari Indonesia itu sendiri. Kucing yang biasa di jalanan tuh namanya kucing domestik. Nah, benar, ini benar. Ini kata teknis atau istilah. Kemudian yang terakhir, menghindari subjektivitas. Ada nggak? Tidak ada ya, karena dihindari ya. Kalau bisa kalian nggak usah buat subjektivitas itu. Perhatikan yang tiga. Jangan lupa kaidah kebahasaan. Apa aja di sini? Jangan lupa menawarkan masuk ke mana? Kata? Iya, kata kerja, benar. Kemudian nih, ini data atau angkanya ya. Kemudian ada air terjun, itu termasuk apa tuh? Benda, benar. Kemudian desa-desa tradisional, termasuk benda. Memancing, kata kerja. Jadi bentuk lingkari aja seperti ini. Oke. Kemudian ini. Waktunya 15 menit lagi. Ya, dibagi siapa yang ngomong presentasi, siapa yang menjawab. Bagi siapa yang presentasi dibagi orangnya, siapa yang menjawab boleh dibagi. Iya, maju semua. Dapatan?
sesuaikan ya Kak. Ini kita AC. Berarti ini enggak ya? Ini tidak ada. Iya, AC aja. Ini udah. Warna gordennya. Warna apa itu warna gorden kita? Orange. Orange ya. Orange atau coklat itu? Warna apa itu Bang? Gordennya, coba lihat, perhatikan gordennya. Orange atau coklat? Coklat atau orange? Orange. Nah, sesuaikan. Sekolah kita, kelas ini memiliki berapa jendelanya? 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 kali 2 berarti ada 12 jendela. Berwarna coklat. Oke. Ini LCD, oke. Kemudian figura foto. Figura, iya benar. Nah, ada lemarinya ada 1. Benar. Loker? Loker tidak ada. Berarti AC, lemari. Oke. Udah sama-sama ditonton Danau Toba ini. Warna. Tapi kalau warna dinding kita berarti perpaduan beberapa warna. Ada warna apa aja? Cream, orange, dan biru. Boleh kalian buat ketiganya. Perpaduan beberapa warna. Krim, biru, dan orange. Oke, ada lagi Kak? Selesai? Ini bahas ini. Yang ini. Tentukanlah strukturnya. Udah selesai, tentukan struktur.
Ya. Sebagai ikan hias sangat cocok, sangat populer berarti ini termasuk kemana? Aman. Selesai. Ini udah kalian tulis, bolehlah ditandai mana deskripsi bagian, yang mana deskripsi manfaat, yang mana simpulan. Yang mana deskripsi bagiannya? Dari sini sampai ke dari sini sampai ke ini termasuk kemana dia? Ada manfaat di situ berarti dia masuk ke deskripsi manfaat. Berarti ada kalian buat, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Tandain di situ. Andai Kak. Ya, ini masuk ke mana dia? Istilah teknis. Boleh buat di sini kata teknis. Ini termasuk apa? Benih? Iya, sembilan. Banyak kan 9 ya? Selesai? Waktunya 5 menit lagi. Oke. Selesai? Oke, selesai. Kita tunggu kelompok yang lain.
Waktunya 5 menit lagi ya, Kak. Yang ini juga objeknya jangan lupa. Ya, ikan cupang atau ikan hias. Ini perhatikan betul-betul warna apa. Berarti warna hitam dengan corak biru. Perhatikan entah karena keruh airnya. Bisa ditandai? Boleh didiskusikan siapa yang bagian ini. Sudah. Coba Ibu lihat. Selesai? Ya, sesi tanya jawab. Baik. Waktunya sudah habis. Kita persilahkan maju dari kelompok 1 berurut ya. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok lain silahkan dengarkan dan amati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Objek yang kami amati adalah salah satu danau yang terkenal karena keajaiban alam, yakni Danau Toba. Dipersilahkan kepada pelajaran pertama. Danau Toba, sebuah keajaiban alam yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia, merupakan danau vulkanik terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.
Dengan luas sekitar 1.130 km persegi, danau ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan berbagai potensi wisata serta budaya yang kaya. Danau Toba membentang sepanjang 100 km dan lebar 30 km. Di tengah danau terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau vulkanik yang juga menjadi rumah bagi masyarakat Batak Toba. Kawasan Danau Toba dikelilingi oleh perbukitan hijau dan desa-desa tradisional, menciptakan pemandangan yang memukau. Tadi objeknya apa? Iya, Danau Toba. Lanjut. Danau Toba terbentuk akibat letusan gunung api super sekitar 70 km. Akibat apa terbentuk? Akibat gunung api super. Makanya terbentuklah Danau Toba. Dapat informasinya kan? Oke, maka dengarkan lagi. 73.000 sampai 75.000 tahun yang lalu. Letusan dahsyat ini menciptakan kaldera yang luas, yang kemudian terisi air dan menjadi danau yang kita kenal sekarang. Oke, ada istilah kaldera. Apa itu? Akibat letusan terciptalah kaldera. Kaldera itu adalah danau. Nah, kaldera itu termasuk istilah teknis, yaitu danau. Terdapat kan istilah teknisnya? Oke, lanjut. Kawasan Danau Toba menawarkan berbagai potensi wisata termasuk pemandangan alam, Pulau Samosir, desa-desa tradisional, aktivitas air, kuliner. Kawasan ini juga terkenal dengan berbagai kuliner khas Batak Toba yang lezat. Kondisi lingkungan. Saat ini kawasan Danau Toba menghadapi beberapa tantangan lingkungan seperti kerusakan hutan di daerah tangkapan air dan pencemaran limbah budidaya ikan dan limbah domestik. Upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan sangat penting untuk menjaga kelestarian Danau Toba. Oke. Kesimpulan, Danau Toba adalah destinasi wisata yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan, Danau Toba dapat terus menjadi permata Indonesia yang mempesona dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta wisatawan. Oke. Baiklah, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya kelompoknya? Silahkan. Ya. Fatan ingin bertanya. Silakan kalian persilahkan. Pulau Sumatera. Danau Toba terletak di Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. Berarti di provinsi kita. Ada lagi yang ingin ditanyakan Danau Toba? Udah jelas. Berarti udah semua pernah ke Danau Toba ya? Ibu tanya, apa aja yang ditawarkan dari Danau Toba? Tadi ada destinasi wisata, apalagi? Pemandangan alam. Apalagi tadi dikatakan wisata air. Kemudian ada desa-desa tradisional. Baik, kepada kelompok 1 sudah bagus. Silakan kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita persilahkan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Di sini aja. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Objeknya yaitu kucing. Objeknya gambar kucing. Kita dengarkan. Kucing merupakan hewan mamalia yang biasa dipelihara oleh manusia. Kucing sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kucing domestik yang sudah hidup berdampingan dengan manusia. Kucing liar dan masih buas yang tidak merupakan ataupun berdampingan. Ada domestik. Itu termasuk kata
Istilah. Apa domestik, Bang? Kucing yang telah hidup berdampingan dengan Iya, kucing yang berdampingan dengan manusia. Berarti kucing dari dalam negeri itu domestik. berdasarkan keturunan. Iya. Kucing terbagi menjadi beberapa jenis seperti kucing kampung, kucing ras, dan kucing campur. Kucing memiliki warna bulu yang berbeda-beda. Ada yang berwarna orange, hitam, putih, gelap, abu-abu, dan berbagai warna lainnya. Yang merupakan campuran dari warna-warna tersebut. Kucing merupakan hewan karnivora karena memakan daging. Hewan berkaki 4 ini memiliki dampalan pada kakinya untuk berfungsi mengurangi bunyi derapan kaki yang akan menyerang atau mengamati mangsa. Kumis kucing merupakan alat keseimbangan dan juga penentu arah pada kegelapan. Misai atau kumis kucing mampu mendeteksi perubahan arah angin sekecil apapun hingga membuat tersesat meski hari gelap. Kucing memiliki beberapa manfaat. Oke, dengarkan manfaat kucing. Bagi lingkungan maupun bagi manusia. Dalam satu ekosistem, kucing bisa merupakan rantai makanan tertinggi. Selain itu, kucing juga bisa dimanfaatkan untuk mengusir hama tikus. Manfaat lainnya adalah kucing bisa jadi pereda stres karena tingkah lucunya yang menggemaskan bila dipelihara. Kucing merupakan hewan mamalia yang hidup berdampingan dengan manusia. Meski begitu, masih ada jenis kucing yang masih liar dan hidup di hutan. Semua bagian kucing berfungsi untuk melindungi diri dan juga dalam memangsa makanannya. Kucing bermanfaat untuk manusia sebagai peliharaan dan juga pengusir hama. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kepada kelompok. Silakan. Persilahkan Ais. Persilahkan kelompoknya untuk bertanya. Tadi silakan. Terima kasih kan sudah bertanya. Ini memasukkan banyak kebutuhan orang. Kemudian boleh makan lagi. Ini apa saya mau bertanya lagi? Kucing termasuk golongan karnivora karena dia pemakan daging. Ada berapa kaki kucing? 4. Oke. Selesai? Ada lagi, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih kelompok 2. Kita persilahkan kelompok 3 yang maju. Kelompok 3 tentang? Iya, bawa objeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kita ingin mempresentasikan teks laporan hasil observasi tentang ikan cupang. Tentang ikan cupang. Oke, lihat. Ini ikan cupang yang diobservasi. Ikan cupang. Definisi umum. Ikan cupang atau Betta splendens juga dikenal sebagai ikan lagasia. Adalah ikan hias air tawar yang berasal dari Asia Tenggara. Terkenal karena warnanya yang mencolok dan siripnya yang panjang, terutama pada ikan jantan. Deskripsi bagian. Fisik. Ikan cupang jantan memiliki sirip yang panjang dan berwarna-warni, sementara betina memiliki sirip yang lebih pendek. Panjang tubuh umumnya 5-7 cm. Warna. Sangat bervariasi, termasuk biru, merah, hijau, ungu, dan kombinasinya. Warna dapat berubah tergantung mood dan kondisi kesehatan ikan. Sirip.
Sirip ekor, sirip punggung, dan sirip anal panjang dan menyerupai selendang, terutama pada ikan jantan. Perilaku ikan jantan bersifat teritorial dan agresif terhadap sesama jantan. Mereka sering mengembangkan sirip untuk menunjukkan dominasi atau saat merasa terancam. Habitat dapat hidup di air dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan pH 6.0 hingga 8.0 di alam. Mereka hidup di perairan dangkal seperti sawah dan parit. Sebagai ikan hias, cupang sangat populer karena keindahan dan kemudahan perawatannya. Di habitat aslinya, ikan cupang membantu mengendalikan populasi nyamuk dengan memakan larvanya. Budidaya ikan cupang menjadi sumber penghasilan bagi banyak pembudidaya di ikan hias. Jadi, ada yang ingin bertanya? Kepada yang ingin bertanya silahkan. Habitat ikan cupang berada di perairan air tawar seperti rawa-rawa. Ikan cupang di air tawar seperti di mana, Kak? Di rawa. Nah, mudah nih ditemukan ikannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kami tutup presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 tadi warna ikannya warna apa ya? Warna hitam? Iya, bercorak biru. Kita persilahkan kepada kelompok 4. Pada kelompok 4 silahkan maju ke depan. Di tengah ya. Kelompok 4 objeknya apa? Objeknya apa, Kak? Ruangan kelas 8. Ruangan. Nih mereka mengamati ruangan kelas kita, kelas 8A. Silakan dibuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi tentang objek ruangan kelas 8A. Ruangan kelas 8A. Ruangan kelas 8A merupakan salah satu ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di SMP Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Ruangan kelas 8A terletak di lantai 2. Ruang kelas 8A berhadapan langsung dengan ruangan kelas 9E. Kelas 8A berisi 25 siswa, 13 perempuan, dan 12 laki-laki. Pengelolaan kelas adalah faktor yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan dengan pemenuhan fasilitas yang memadai dalam kelas tersebut. Kelas ini memiliki 12 bagian jendela yang ditutup menggunakan gorden berwarna coklat. Ada 12 jendela, benar nggak? Benar ya, Dek? Ada 6, yang itu ada 6, 12, benar. Sehingga dapat menjadi pengganti AC untuk sirkulasi udaranya. Warna dari cat dinding yang digunakan pada kelas tersebut adalah paduan beberapa warna, yaitu krim, biru, dan oranye. Warnanya krim, biru, orange, sedikit warna pink di ujungnya. Sehingga tidak terlalu mencolok. Sebuah LCD yang digantung di tengah kelas untuk mengendalikan kegiatan belajar mengajar di kelas 8A. 3 figura foto yang ada di 8A menampilkan Pancasila serta Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai penghormatan dan pengingat untuk siswa dan siswinya. Selain itu, ruang kelas ini memiliki satu lemari di dekat pintu yang mempermudah para siswa dan siswi dalam menyimpan barang masing-masing. Ruangan kelas 8A memiliki berbagai manfaat sebagai bentuk pemenuh fasilitas dalam sekolah.
Biasanya banyak siswi dan siswa yang memanfaatkan ruang kelas 8A sebagai tempat istirahat atau kerja kelompok. Ruang kelas 8A dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan siswa dan siswi SMP Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Dalam kegiatan pembelajaran ruang kelas 8 bentuk tanggung jawab dan pemenuhan fasilitas memadai bagi para siswa-siswinya. Selain pemenuhan fasilitas berupa ruang kelas, sekolah juga melakukan pemenuhan fasilitas di dalam ruang kelas tersebut, seperti AC, papan tulis, lemari, dan sebagainya. Sekian presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sekian dari kelompok 4. Ada yang ingin bertanya? Oke. Bagaimana pertanyaannya? Oke, sebutkan. Terima kasih sudah bertanya. Fasilitas di ruangan 8A ada Fasilitasnya ada apa aja? Tadi udah disebutkan. ada AC, ada papan tulis, ada lemari, ada proyektor, Ada apa lagi? Kipas ada angin ada nggak? Kipas angin ada? ada kipas angin, Kemudian ada speaker. ada Nah, speaker, ada tong sampah. iya. Itu termasuk fasilitas 8A. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas ya fasilitas kita ya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kelompok 4 sudah maju. Oke, semua kelompok sudah maju dan hasilnya sudah Ibu lihat berdasarkan presentasi. Rata-rata sudah baik dan sudah memenuhi kaidah penulisan teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang silahkan kumpulkan LKPD-nya. Ibu ambil kelompok 1, 2, baik. Berdasarkan keseluruhan teks yang ditulis, sudah memenuhi struktur, sudah baik. Tetapi tadi ada masukan untuk kelompok ruangan yang mengobservasi ruangan kelas. Nah, mereka kurang detail menjelaskan bagaimana kelas 8A. Ada berapa fasilitas, ada yang kurang tadi, makanya ditanyakan temannya. Oke? Baik. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Adakah manfaat yang kita dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Ada manfaatnya. Kalian mampu menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan kaidahnya. Nah, hasilnya juga sudah tampak di sini. Oke, sudah dapat hasilnya. Hasil penulisannya pun juga sudah bagus. Baik, sebelum Ibu akhiri, silakan berdiri semuanya. Berpasangan ya, berpasangan. Berarti kalau dia ganjil 3 boleh gabung. Ganjil 3 boleh gabung. Silahkan masing-masing. Kan satu pasangan, satu pulpen. Satu pasangan, satu pulpen. Ada? Cluenya. Satu pasangan, satu pulpen. Berarti Gio sama Amel, Aka sama Nadia. Oke, cluenya apabila Ibu sebutkan klub, apabila Ibu sebutkan boom, pukul meja. Klub, boom. Apabila Ibu sebutkan pen, ambil pennya. Yang mendapatkan pen, dia yang menang.
Oke. Cluenya apa tadi? Clap, boom, pen. Clap, boom, pen. Oke. Dengar. Baik. Kita coba. Clap, 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 boom, 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 clap, 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 boom, 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 clap, clap, pen. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Oke, itu berapa skornya ya? Kita ulang sekali lagi. Oke, sekali lagi. Fokus. Clap, 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 boom, 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 clap, 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 boom, pen. Dapat? Oke. Silakan duduk kembali. Oke, baiklah. Dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya, Abi. Siap. Berdoa. Bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.